Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Harapan saya untuk teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Tim nasional kita U22 di bawah pimpinan STY ntar malam akan bertempur menghadapi tuan rumah Myanmar di Stadion Tuan Ma di Yangon. Harapan kita tentunya doa masyarakat Indonesia, para penggemar timnas yang militan, berharap bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa memetik hasil positif atau kemenangan. Laga awal biasanya sangat sulit dan itu diakui juga oleh STY, termasuk manajer tim Pak Sumarji. Ketika saya coba hubungi, beliau bilang memang harus fokus semua anak-anak, persiapan mental dengan sangat baik karena tidak mudah untuk melewati laga awal, apalagi menghadapi tuan rumah Myanmar yang sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Indonesia dalam duel pertama ini. Faktor mental disorot juga oleh Pak Marji bahwa kita harus kuat memang. Anak-anak harus percaya diri dan saya yakin bahwa timnas kita akan masuk lapangan dengan kepala tegak, akan percaya diri menghadapi Myanmar. STY juga sudah mewanti-wanti anak-anak ya untuk bermain dengan baik karena Myanmar dipandang sebagai tim yang kuat. Apalagi mereka mengambil semua pemain-pemain terbaik mereka. Memang ada 2 pemain mereka yang biasa rutin masuk itu tidak dimainkan, tapi ada 7 pemain mereka atau bahkan mungkin sampai 8 yang bermain di luar Myanmar itu ditarik oleh pelatih Myo Laing Win. Ya, Myo Laing Win juga bertekad ya untuk membawa timnas Myanmar ini bisa menghadang Indonesia, bisa mengalahkan Indonesia karena mereka ingin memukul Indonesia. Terakhir Myanmar itu menang lawan Indonesia 2017 kalau nggak salah, bulan Maret mereka menang dengan 3-1. Tapi kesininya itu mereka tidak pernah menang. Terakhir pada 2021 ya di November kita menang 4-1 atas Myanmar. Memang teman-teman, kalau kita lihat dari 16 perjumpaan terakhir antara Indonesia dan Myanmar ini, kita lebih banyak menang memang. Kita menang itu 9 kali ya kalau nggak salah. Myanmar ada 4 kali menang ya, sisanya berakhir imbang. Tapi itu hanya catatan-catatan saja di atas kertas ya, tidak boleh terlalu menjadi jaminan karena yang menjadi jaminan adalah laga pada nanti malam di mana kita harus siap untuk bisa bertarung dengan mereka dengan situasi dan kondisi yang berbeda tentunya dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena sebelumnya kan sudah 2021 kan sudah cukup lama. Sekarang sudah banyak perubahan. Apalagi STY membawa tim muda saat ini. Terlepas di dalam itu ada Marcelino, ya ada Asnawi, ada Pratama Arhan, Ferrari, juga ada Hoki Caraka, ada Rafael Struijk yang sudah terbiasa bermain di level lebih senior yang selalu dipanggil oleh STY. Namun tetap kita tidak boleh menang enteng tuan rumah ya. Karena mereka juga pasti akan coba untuk bisa menghadang kita, tapi kita harus tetap semangat untuk bisa melewati laga ini dengan baik. Rafael Struijk, pemain dari Brisbane Roar, sudah tiba ya kemarin di Yangon dan sudah disambut oleh STY, pemain-pemain semua. Kedatangan Rafael tentunya bisa menambah motivasi dari pemain-pemain di saat akan menghadapi laga krusial, laga pertama di grup B ini menghadapi Myanmar. Artinya tergantung sekarang dari STY apakah langsung memainkan Rafael Struijk sejak awal di starting 11 menghadapi Myanmar atau dia memarkir dulu. Mungkin karena faktor kecapean yang dia lihat ya untuk main di babak kedua sebagai mungkin super sub. Tapi menurut saya karena ini pemain yang sudah STY tahu persis ya karakter dari Rafael, maka bisa saja saya pikir. Karena dia punya istirahat sudah 1 hari sudah cukup dirasakan, dia bisa langsung dimainkan menghadapi Myanmar. Ya, opsi lain kalau tidak ada Rafael di depan, mungkin yang lebih dulu adalah Ronaldo Kouate dan Hoki Caraka yang ditampilkan. Kemudian Marcelino berdiri di belakang Hoki dan Ronaldo Kouate. Itu opsi lain jika tidak ada Rafa yang bermain pertama. Tapi saya tetap masih berharap bahwa Rafael ini akan main lebih dulu. Ya entah dengan Ronaldo Kouate atau dengan Hoki Caraka. Itu urusan bagi STY yang lebih tahu tentunya dengan kondisi tim, tapi yang pasti Marcelino akan selalu berada sebagai gelandang serang di belakang 2 striker
Nah, sementara komposisi pemain lainnya memang ini masih sulit karena STY saya tahu persis ya, sangat misterius, sangat sulit untuk ditebak, untuk bisa memprediksi kemungkinan pemain yang akan ditampilkan, karena semua itu akan ditentukan mungkin ya nanti menjelang pertandingan ya, mungkin 2-3 jam sebelum pertandingan baru STY menetapkan pemain-pemain ya untuk menghadapi Myanmar. Tapi saya pikir dengan nama-nama yang seperti Asnawi, Pratama, Ferrari, ya Hoki, termasuk Rafael Marcelino, itu akan mendapat tempat utama, termasuk dengan Arkan Fikri itu akan masuk di starting 11 ya, tinggal penjaga gawang kita tidak tahu apakah Sietio akan main atau Dava juga yang akan ditampilkan sejak awal ya, atau Cahya Pradi akan tampil. Itu ST yang lebih tahu dengan kondisi terakhir dari tim kita menghadapi Myanmar ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi Myanmar, dan tetap optimis untuk bisa melewati laga pertama. Boleh saja Myanmar sudah mengamalkan bahwa mereka ingin menghadang kita, ya terserah mereka lah, wajar sebagai tuan rumah, tapi tetap kita harus waspada karena bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kita, karena ini kan sepak bola, menang kalah tergantung di lapangan. Karena ambisi mereka memang untuk bisa lolos ya, karena kalau mereka bisa melewati Indonesia, kesananya mungkin mereka anggap ini aman ya, tapi kalau mereka terhadang melawan kita akan sulit untuk bisa menghadang Indonesia dan Vietnam yang diunggulkan di grup B ini, selain ada Filipina juga. Jadi itulah, maka pertandingan awal ini penting bagi kedua tim, baik Myanmar sebagai tuan rumah juga dengan Indonesia yang melakukan pertandingan tandang ya. Dan setelah pertandingan melawan Myanmar, kita akan balik ke kandang untuk bersiap pada tanggal 12 di Manahan Solo untuk menghadapi Laos. Ya, setelah Laos baru pertandingan yang dianggap berat ya, yang tentunya banyak dinantikan, itu pertandingan di Vietri Stadion menghadapi tuan rumah Vietnam tanggal 15. Kita akan mengakhiri laga pada 21 Desember yang akan datang menjamu Filipina. Filipina akan datang lagi ke Stadion Manahan Solo. Tapi kita melupakan dulu pertandingan-pertandingan yang ke depan, tetap fokus untuk laga awal menghadapi Myanmar ya, karena STY dan Pak Marji juga sudah mewanti-wanti bahwa pertandingan ini pertandingan yang krusial ya, agak sulit di pertandingan awal, tetapi tetap memberikan motivasi kuat. Anak-anak juga dalam keadaan baik, kan saya sudah menanyakan ke Pak Marji bagaimana kondisi tim, bugar, sangat baik dan siap untuk bertanding menghadapi tuan rumah. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya, tentunya dukungan doa juga dari masyarakat Indonesia untuk perjuangan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.